Shalom Bapak Ibu semua, Jemaat Given yang terkasih, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali lagi karena berkat Tuhan kita kembali dapat beribadah secara online di hari Minggu tanggal 23 Agustus. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk bersaat teduh, mempersiapkan diri masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau angkat penyembahan kita mau ucapkan ku bersyukur Bapa. Keluarga Bang Armstrong akan mengiringi lagu ini.
silakan pada Amelia untuk mentahbiskan ibadah ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, segala puji syukur kemuliaan hormat kami kembalikan kepadamu Bapa. Pagi hari ini dalam minggu ibadah kudus, ibadah raya dilaksanakan oleh jemaat Advent. Kami kembali bersyukur dan berterima kasih Bapa, bahwasanya Engkau pelihara seluruh kehidupan kami. Minggu boleh kami lewati dalam berbagai aktivitas pekerjaan yang Tuhan berikan. Sehingga di pagi hari ini menjelang siang, kami boleh kembali berkumpul bersama. Sekalipun kami bersama-sama beribadah lewat aplikasi Zoom, tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan kami mau habiskan ibadah kami pada hari ini. Tolongan dalam ibadah Minggu Kudus pada hari ini, bulan datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, akan memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada. Terima kasih Ibu Pendeta Lydia. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, Shalom untuk Bapak Ibu semua yang baru bergabung. Saya ucapkan Shalom, selamat hari Minggu. Kita percaya Tuhan pasti menyertai kita, dan dalam seminggu terakhir pasti banyak yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Kita mau mengangkat pujian kita mau mengucapkan syukur pada Tuhan, dan kita katakan, Yesus kaulah sahabatku.
Erik di mute. Ya. Luar biasa pujiannya. Saya sampai lupa nih. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau kesaksian, memberikan kesaksian. Boleh melambaikan tangannya supaya saya dapat melihat. Karena ada ratusan yang beribadah nih, jadi saya harus lihat satu persatu. Mungkin Bapak Ibu yang mau kesaksian boleh melambaikan tangannya. Ya, silakan. Oh, silakan dia akan. Jangan lupa di-unmute dulu ya. Iya Pak Diaken Erik. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Saya mau bersaksi bersyukur sekali bahwa semakin kita terus dengan Tuhan, semakin kita merenungkan firman Tuhan setiap pagi, bukan berarti kita tidak ada persoalan. Bersyukur bahwa ada cara Tuhan untuk memberkati saya secara pribadi. Terima kasih bahwa ada sesuatu yang terjadi. Sekalipun saya selama ini kurang lebih 5-10 tahun, 5 tahun pertama itu memang full time, 5 tahun berikutnya dari tahun 2014 sampai sekarang saya hanya modelnya freelance, tapi bersyukur Tuhan punya cara yang luar biasa memberkati. Itu satu yang saya rasakan, dan yang kedua yang saya melihat bahwa ternyata semakin kita merenungkan firman Tuhan, bukan hal yang penuh dengan sukacita yang kita alami, bukan hal yang bahagia terus, tapi semakin kata ada lagu Ambon, maaf nih agak keluar sedikit dari rohani, antara cinta dan dilema, modelnya seperti itu. Saya jadi bingung, tapi dalam kategori apakah saya harus tetap, karena ada resiko yang kita ambil ketika kita memilih untuk setia kepada Tuhan. Ada hal yang harus kita lepaskan, ada hal yang harus kita akhirnya tidak nyaman. Sebenarnya bukan tidak nyaman Bapak Ibu yang terkasih, tapi orang-orang di sekitar kita memang modelnya seperti bangsa dan negara yang sementara terjadi, ada zona-zona tertentu, ada zona merah, zona hijau, bahkan mungkin zona hitam yang waktu berhadapan muka dengan para diaken yang Ibu Lydia punya istilah zona hitam, saya juga belum pernah dengar zona itu, tetapi yang saya lihat akhirnya benar-benar Tuhan semakin menegur saya secara pribadi bahwa ketika mengikuti Tuhan, pasti jawaban Tuhan akan seiringan dengan kita punya kesetiaan kita kepada Tuhan. Sangat-sangat bersyukur, saya selalu merenungkan Tuhan, kalau boleh lalukanlah COVID ini, dan lebih enak tuh kalau kita bertemu untuk supaya rasanya enak sekali gitu, karena saya bersyukur sekali lagi real ketika melihat Stola. Aduh, saya merasa bahwa Tuhan segeralah supaya saya bisa berhadapan dengan jemaat, dengan para hamba Tuhan, supaya benar-benar, saya kan lihat Ibu Pendeta share foto Stola, saya sampai merinding, saya bilang, wah Tuhan, pakai saya lebih luar biasa lagi sekalipun dengan apapun yang ada pada saya, karena inilah saya Tuhan, dengan segala kekurangan saya mau rindu pakai. Tapi pada akhirnya memang tantangan itu datang justru bukan dari luar tapi dari dalam. Ada keluarga, saya bersyukur punya keluarga, kakak-kakak yang memang setia dengan Tuhan, terus mengasihi Tuhan, dan mungkin Bapak Ibu tahu, saya punya kakak yang tertua, Pendeta Koni, itu straight-nya luar biasa, tegasnya luar biasa. Saya sampai kadang mau sharing, saya jadi ngeri sendiri, karena yang orang bilang mulut itu berkuasa, itu terbukti Bapak Ibu. Beliau itu kalau udah ngomong, lebih baik saya memilih untuk sharing dengan Kak Welma, itu ada lebih bukan lebih nyaman, tapi supaya jangan dulu kata-kata yang keluar, karena kalau kata-kata yang keluar itu kadang dan terjadilah demikian. Itu yang saya pegang. Sampai akhirnya saya bersyukur, terima kasih untuk seluruh para diaken, para hamba Tuhan yang mendukung
kami terus di dalam doa. Mohon tetap mendoakan saya barusan. Kenapa saya mau bersaksi ini? Karena di Ambon saat ini Bapak Ibu tidak mudah. Keluarga kami, saya selalu bilang bahwa terus berdoa sampai hari ini pun gempa itu kadang-kadang selalu ada, terus ada. Tetapi sekalipun ada gempa, COVID juga semakin ada. Tapi memang saya melihat bahwa ketika kami berdoa di sini, saya merasakan bahwa saya dan mengaminkan firman Tuhan bahwa berdoa di sini Tuhan bekerja di sana. Dan itu yang saya rasakan bahwa ketika kita berdoa sungguh-sungguh dan sekali lagi merenungkan firman Tuhan, ikutin apa maunya Tuhan. Jangan apa maunya kita. Karena kalau apa maunya kita, pasti ujung-ujungnya kita akan kecewa karena kita melihat sosok manusia, kita bergantung dengan manusia, kita bergantung dengan kekuatan, karena ada kakak yang punya jabatan dan segala macam, ada punya om, tante, itu tidak ada, Bapak Ibu. Karena ketika sesuatu sudah terjadi, sudah saatnya kita harus terima saja apa yang Tuhan buat. Ya, saya cuma hanya mau menyaksikan bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, bukan berarti kita tidak ada persoalan. Dan saya berterima kasih dukungan Bapak Ibu terus lewat sharing firman Tuhan di grup, itu sangat menguatkan kita para jemaat bahwa teruslah mengandalkan Tuhan. Memang uang kita butuh, kedudukan kita butuh, pekerjaan kita butuh, tapi itu bukan menjaminkan kita untuk terus ada dalam hal yang baik, tetap sehat, tetap diberikan kedamaian, kebahagiaan. Mungkin itu yang bisa saya saksikan di Aken Erik. Jadi biarlah kita semua, sekalipun 5 menit, saya lagi belajar supaya dalam segala sesuatu, saya tetap ambil 2 menit, saya berdoa sekalipun mungkin berdoanya tidak tutup mata, tapi aduh Tuhan, next-nya apa lagi? Aduh Tuhan, next-nya apa lagi? Hanya itu yang bisa saya doakan. Apalagi semalam saya lihat kebakaran yang luar biasa. Saya pikir sekarang ini segala sesuatu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tergantung kita mau bergantung, berharap hanya untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Diaken Erik. Iya, memang di masa seperti ini siapa lagi yang kita bisa pegang? Ya selain Tuhan gitu. Ya bersyukurnya dengan kondisi seperti ini kita pasti lebih lagi untuk mencari Tuhan kan. Itu sih positifnya. Karena dari semua hal yang tidak baik pasti ada hikmah di balik itu semua. Ya kita mau persiapkan diri kita untuk memasuki ke dalam firman Tuhan. Kita yakin Tuhan pasti juga mengenal kita dari hati kita, bukan dari siapa kita. Kita angkat sebuah pujian, Kau mengenal hatiku.
Apa tunggu aja mama diskusikan dulu. Tuhan, terima kasih karena di hari Minggu ini, di hari Sabat ini Tuhan, kami boleh menikmati lagi janji-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan pergaulan yang indah dengan Engkau melalui persekutuan ibadah online kami Tuhan. Kami boleh merasakan cinta kasih yang berlaku dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu berjalan, Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami Tuhan. Dan kami selalu berdoa kepadamu, bahkan minggu-minggu akan datang yang kami akan lalui, kami ingin selalu dalam rancangan-Mu Tuhan. Amin. Hari ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau makan makanan rohani-Mu Tuhan, kami mau merasakan Tuhan kebenaran-kebenaran firman, kami mau merasakan kenikmatan yang indah, bersekutu Tuhan, berekstasi dengan Engkau Tuhan, merasakan kecintaan-Mu Tuhan, dan merasakan juga pemeliharaan-Mu. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu dan Roh Kudus Tuhan, agar semua firman yang hamba sampaikan adalah kebenaran daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai duduk diam menjadi murid-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa yang beli, Kak? Shalom. Shalom. Buat jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan semua yang mendengarkan khotbah ini dan YouTube ini,
Kami boleh merasakan cinta kasih yang berlaku dalam kehidupan kami semua. Dan sebagai hamba Tuhan, adalah sebuah kenikmatan tersendiri kalau kita selalu bisa bersekutu. Karena akhir-akhir ini saya banyak berbicara dengan banyak orang, dan mereka mengatakan khawatir, rasa khawatir. Dan saya jadi juga bingung, kok mereka khawatir ya akan kehidupan ini. Masalah COVID mereka khawatir. Dan bahkan ada orang yang menengking-nengking COVID itu supaya COVID itu pergi di dalam nama Yesus. Itu kan adalah hal yang tidak, menurut saya tidak alkitabiah. Karena COVID itu adalah sebuah pengenapan janji Tuhan kalau kita baca di Wahyu. Bahwa pada akhirnya penyakit sampar itu akan diberikan kepada orang-orang. Hanya orang-orang yang di dalam Tuhan yang bersandar dan berharap pada Tuhan yang akan Tuhan jaga pelihara. Bersandar pada Tuhan adalah apa? Menikmati janji Tuhan, tetap dalam rancangan Tuhan, dan tetap jaga social distance dan cuci tangan. Itu menikmati janji Tuhan. Sudah sederhana gitu loh, supaya kita tetap sehat itu. Dan saya suka, istilahnya saya suka telepon jemaat atau japri. Saya puji Tuhan karena jemaat-jemaat yang saya tanya, mereka bilang begini, puji Tuhan, Tuhan pelihara, puji Tuhan masih bekerja, puji Tuhan saya lagi di kantor, puji Tuhan saya lagi di rumah bos saya. Aduh, itu kan sukacita buat saya. Ternyata jemaat Given itu diberkati Tuhan dan dipelihara sama Tuhan. Nah, saya mau bahas, saya lagi inline dengan sebuah tema yang terkait dengan janji Tuhan. Jadi pernah saya kupas juga khotbah ini, makanya saya mau bikin menikmati janji Tuhan part 2. Nah, kita part 2 nih, ya kan? Ada lanjutannya, menikmati janji Tuhan part 2 atau jilid 2, ya. Karena tema saya adalah menikmati janji Allah. Haleluya. Menikmati janji Allah. Karena apa? Di tengah-tengah masa pandemi ini, orang stres, orang khawatir, tapi orang percaya hidup dengan menikmati janji Tuhan. Hidup dengan menikmati janji Allah. Karena itu sudah terjadi sejak zaman dulu, sejak Abraham keluar dari tempat kelahiran Ur Kasdim, dan dia keluar untuk pergi menikmati atau mengikuti janji Allah. Bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan di Mesir untuk pergi menikmati janji Allah. Itu semua terjadi dan ya dan amin. Pertanyaannya, apa itu janji Allah? Kalau kita lihat dalam PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, janji Allah adalah sebuah keselamatan. Amin. Nah, kalau kita mendapatkan janji keselamatan dari Tuhan, harusnya kita tidak usah khawatir akan hidup ini. Karena istilah bisnisnya, dari hulu ke hilir, dia akan pelihara kita. Dari A sampai Z, bahasa sadar, dia akan pelihara kita. Dia akan jaga kita. Karena kita adalah orang-orang yang mengalami pengenapan firman Tuhan, janji Allah. Kenapa mengalami pengenapan firman Tuhan? Karena firman Tuhan datang dalam hidup kita melalui kematian Yesus di kayu salib. Dahsyat itu. Melalui kematian Yesus di kayu salib, kita digenapi, kita diselamatkan, dan kita hidup di dalam naungan anugerah kuasa ilahi dari Allah yang dahsyat itu. Sehingga hidup ini tidak perlu khawatir. Karena firman Tuhan mengatakan, apakah dengan khawatir kita bisa menambah sahasta lagi kehidupan kita? Enggak ada. Hanya Tuhan yang tahu. Hidup ini misteri Allah. Hidup ini adalah sebuah rahasia Allah. Tapi bagi orang yang selalu di dalam Tuhan, selalu bergaul erat dengan Tuhan, hidup ini bukan misteri, tapi hidup ini adalah kenikmatan bersama Allah. Nah, kita akan baca dalam firman Tuhan di dalam Roma 4 ayat 17 sampai ayat 25. Baik jemaat terkasih maupun semua yang mendengarkan siaran ini, kita buka dalam Roma 4 ayat 17 sampai ayat 25. Saya akan bacakan ayat tersebut. Tema perikop adalah Abraham dibenarkan karena iman. Roma 4 ayat 17. Saya akan baca satu-satu.
dan saya akan ulas dulu. Ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allahnya kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadikan ada yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Dan ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat ke-20, tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Ayat 22, karena hal itu diperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Amin. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Firman Tuhan ini ketika tadi malam saya belajar mengenai firman Tuhan, saya persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya merasa sukacita karena kita masih bisa menikmati apa yang Abraham lakukan. Masih ada iman di bumi ini. Sebelum iman itu diangkat dan kita bertemu dengan Tuhan, masih ada iman buat kita untuk percaya bahwa tidak perlu kita khawatir akan masa-masa ini. Masa-masa ini menurut orang yang tidak percaya itu masa yang mengkhawatirkan. Tapi kita mau lihat di dalam ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sebab buat orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Namun Abraham percaya, pisteo. Bahasa asli pisteo adalah sebuah kekuatan yang bergantung kepada orang yang dia andalkan sebagai Tuhan Allah kita. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunannya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun usia sudah semakin tua. Nah, ini prinsip kehidupan kita. Sekalipun usia boleh bertambah, kita semakin masuk kepada usia semakin tua, tapi iman kita harusnya semakin meningkat. Usia secara dunia, secara genetik akan berkurang karena orang semakin tua, tapi iman itu harus meningkat. Iman itu harus berjalan terus sehingga iman itu makin bertumbuh dan berkembang. Tetapi ayat 20, tapi janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dengan imannya tadi, maka malah imannya semakin dahsyat. Nah, di tengah-tengah pergumulan ini, di tengah-tengah hidup kita yang semakin hari semakin sulit, ada masa pandemi COVID yang menurut orang sangat bikin stres mereka. Tapi buat orang percaya, ini adalah masa kita merenung. Ini adalah masa kita merenung untuk apa? Begitu Tuhan memakai para ahli, menemukan vaksinnya, seperti di negara lain yang sudah ditemukan vaksinnya, sudah kembali normal. Kita bukan lagi berpaling kepada orang-orang atau berpaling lagi kepada Allah-Allah yang hobi kita, tapi kita berpaling kepada Tuhan kita. Hobi kita adalah Allah-Allah kita, sehingga hobi kita sering membuat kita tidak mencari Tuhan di hari Sabat. Seringkali kita lupa untuk mencari Tuhan. Kita lupa memberikan waktu kita untuk Tuhan. Hobi atau kegiatan kita atau pekerjaan kita suka meninggalkan Tuhan. Bahkan ini sering terjadi. Oleh sebab itu Tuhan menunjukkan kuasanya melalui nubuatan di Wahyu. Tuhan
berikan sampar itu. Untuk apa? Untuk menegur kita. Untuk apa? Untuk mengembalikan iman kita. Untuk kembali ke dalam rancangannya. Untuk kembali mengasihi Dia. Oleh sebab itu, saya berharap buat jemaat semua dan buat semua orang yang mendengarkan siaran YouTube ini. Saya berharap begitu masa pandemi ini berakhir, begitu pemulihan terjadi, mari kembali kita bergaul dengan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang memiliki sebuah komitmen yang tinggi yang bisa bergaul dengan Tuhan. Menikmati janji Allah, part 2. Janji, apa itu janji? Janji dalam bahasa sehari-hari kita kenal dengan komitmen. Atau apa? Atau kesepakatan. Atau sebuah pemusyawaratan. Itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan janji itu kepada kita. Pertanyaannya, untuk orang seperti apa janji itu bisa dirasakan? Untuk orang-orang seperti apa janji itu bisa dirasakan dan dinikmati? Kita buka di dalam Mazmur 26, 25. Mazmur 25. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Nah, firman Tuhan sangat jelas mengatakan orang seperti apa ya yang bisa menikmati janji Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah sode. Sode artinya bergaul erat, selalu bermusyawarah dengan Tuhan. Dan selalu membangun rahasia kehidupan pribadi dengan Tuhan. Sode. Itu adalah bahasa aslinya. Jadi kita tahu, orang yang selalu membangun sebuah kehidupan yang indah dengan Tuhan, membangun sebuah kerahasiaan kebersamaan dengan Tuhan, membangun sebuah pergaulan erat dengan Tuhan, melalui doa-doa, melalui kedekatan, melalui berbicara, melalui membaca firman, adalah orang yang memiliki kekuatan yang besar, sehingga dia tidak memiliki rasa khawatir akan hidup ini. Amin. Orang yang bergaul erat dengan Tuhan, bergaul karib, adalah orang yang merasakan janji Tuhan, dan yang tahu janji Tuhan, dan yang tahu ke arah mana hidupnya dibawa. Karena apa? Karena dia erat berbicara dengan Tuhan. Roh Kudus berbicara dengan dia. Sehingga ketika dia semakin teguh dalam iman, dia akan semakin kuat dengan prinsipnya bahwa hanya Tuhan, Allah yang sanggup menolong dia, yang sanggup membawa dia semakin hari, semakin naik, karena dia naik di dalam kehidupan ini, karena dia tinggalkan rasa khawatir itu. Karena hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Orang yang bergaul erat, bergaul karib dengan Tuhan, seperti dalam Mazmur ini mengatakan, adalah orang yang selalu akan setia dengan Tuhan. Ia akan tidak pernah khawatir akan Tuhan. Karena orang yang seperti ini akan memegang prinsip seperti dalam Keluaran 14 ayat 14 mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kita, untuk kamu, dan kamu akan diam saja, karena Tuhan akan berperang membela kita. Kita akan duduk diam dalam rancangan Tuhan, dalam ketaatan dengan Tuhan, karena Tuhan akan berperang membela kita, membawa kita kepada sebuah kemenangan, yaitu janji Tuhan akan hidup bergaul erat dengan kita. Itu yang pertama. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, sungguh indah. Sekarang kalau kita lihat implikasinya, saya
pakai contoh, saya adalah teman akrab dari Erik, Diakon Erik. Saya bergaul karib dengan Diakon Erik. Kemanapun Diakon Erik atau saya pergi, kita saling tahu karena kita bergaul erat, kita bersahabat karib. Tiba-tiba Diakon Lulu atau Ibu Eda tanya, Ibu Eda, Diakon Erik, Pak Gembala di mana ya? Oh, ada di daerah Pondok Indah sana. Karena dia tahu saya di mana. Karena saya sahabat dengan dia. Saya bersahabat dengan dia. Dia tahu di mana saya ada. Karena kita sering japri-japrian. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan tahu di mana kita berada karena kita bergaul karib. Karena saya dengan Tuhan sering japri-japrian dengan Tuhan. Pakai apa? Smartphone? Bukan. Pakai doa. Tuhan tidak perlu pakai smartphone, ya kan? Kita cuma mengeluh dalam hati kita, pikiran kita, dia sudah tahu. Itu Tuhan, itu kuasanya. Nah, itu. Kita lagi sedih, Tuhan datang kasih pertolongan melalui Roh Kudus yang menghibur kita. Karena kita bergaul karib. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita bergaul karib dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau? Mari kita buka dalam Yesaya 41 ayat 10. Ini firman Tuhan indah sekali, makanya saya sangat suka cita hari ini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Waduh, dahsyat. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Waduh, shalom, haleluya, puji Tuhan. Saya nggak tahu mau ngomong apa dengan ayat ini, karena ayat ini buat saya dahsyat sekali. Dia akan pegang tangan kita. Bagaimana indahnya kalau Tuhan memegang tangan kita. Dan dia akan meneguhkan kita menjadi orang yang berkemenangan. Bahkan dan dia akan menolong kita untuk apa? Untuk tidak bimbang. Untuk tidak takut. Haleluya. Tuhan itu dahsyat. Kita tidak salah kalau kita menyembah Allah yang dahsyat ini. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, sekali lagi saya katakan, ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Dimanapun engkau berada, hai jemaat yang dikasihi, jemaat Given, dan semua pendengar akan firman Tuhan ini, melalui jaringan YouTube ini, saya mau sampaikan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Hari-hari ini adalah hari-hari penuh kekhawatiran. Tapi ingat janji Tuhan, aku akan membawa engkau kepada kemenangan hingga pada kemenangan. Dengan ditemukannya vaksin oleh negara yang sedang melakukan bekerja keras melakukan vaksin itu, termasuk negara Republik Indonesia ini yang kita cintai. Dan dengan negara yang sudah menemukan seperti kita lihat di negara lain yang sudah mulai melakukan aktivitas normal, itu sebuah pengenapan janji Tuhan. Dia memegang tangan kita, dia memegang orang-orang yang ahli untuk menemukan vaksin itu. Dan ketika vaksin itu ditemukan, dia berkata, hai, aku berikan engkau kesempatan lagi untuk engkau hidup normal. Tapi marilah ketika engkau hidup normal, engkau berikan hidupmu kepadaku, engkau berikan hatimu kepadaku, engkau hidup sesuai dengan rancanganku. Dan kadang-kadang juga banyak orang yang belum terbiasa dengan ibadah online, sehingga saya tahu banyak orang yang tidak merasakan, padahal Yesus ada di hati kita, bukan ada di dalam gereja itu. Gereja itu bentukannya gereja saja. Tapi yang saya mau katakan, Yesus itu hidup di dalam gereja tubuh kita. Tubuh kita sudah jelas adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Engkau bergaul erat dengan Tuhan melalui bait Allah ini. Karena dalam bait Allah ada Roh Kudus yang tinggal di dalam ruang hatimu itu. Sehingga engkau akan hidup selalu dalam berkemenangan. Jangan bimbang dan jangan takut.
aku memegang engkau. Hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa mari jangan bimbang, jangan takut. Percayalah. Dan sebagai, saya mau kasih ayat, satu lagi ayat. Markus 11. Ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Menerimanya, bahasa aslinya adalah lambano. Lambano artinya sudah terima, sudah rasakan. Apa saja yang engkau doakan, sudah engkau terima. Karena pertama kali engkau rasakan adalah nafas kehidupan. Itu engkau sudah terima. Tanpa nafas kehidupan, engkau tidak akan melakukan aktivitas hidupmu. Engkau tidak akan mendapatkan berkat-berkat yang berkelanjutan. Dan setiap hari engkau harus mengucap syukur karena engkau sudah menerima. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dalam dan doakan, percayalah Tuhan sudah menerimanya. Dan setelah itu, fase kedua atau dampak kedua, engkau sudah berdoa, pasti engkau sudah terima. Lukas 5 ayat 5. Ini lebih indah lagi nih. Ini ayat pendukung dari Markus. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tuhan berkata kepada para muridnya, karena mereka sudah semalaman mencari ikan. Ini bentuk penguatan dari Markus tadi. Bahwa mereka bilang tidak mendapat hasil apa-apa. Mereka bimbang, mereka ragu. Tapi Tuhan bilang, lemparkanlah jalamu. Ya kan? Sepanjang malam. Dan mereka melemparkan jalannya. Dan akibatnya apa? Mereka memperoleh ikan. Ini adalah bentuk dari penguatan Markus tadi. Begitu kita berdoa, Tuhan, kita sudah menerima, kita lakukan action dalam hidup kita. Bukannya kita berdoa terus tanpa ada action. Tidak ada action plan. Usaha dalam perusahaan atau usaha tanpa action plan itu tidak bisa berjalan. Perusahaan akan stuck aja. Nggak akan maju itu perusahaan. Tapi di dalam hidup juga sama. Kita tidak ada action dalam hidup kita. Tidak ada kemauan. Tidak ada usaha. Tidak ada keinginan melakukan sesuatu dalam hidup. Kita tidak akan maju-maju. Itu sudah normal. Sudah common practice. Orang harus berusaha. Orang harus bangun pagi-pagi untuk bekerja. Orang harus mencari pekerjaan. Orang harus berbisnis untuk mencari kehidupan. Supaya apa? Supaya doa-doamu terjawab. Karena tanpa pekerjaan, engkau berdoa, minta diberkati. Dari mana itu berkat mau turun? Dari langit. Tidak ada. Ya kan? That's why orang percaya harus bekerja seperti semut. Karena orang percaya memiliki simbol atau profil atau figur seperti Yesus. Yesus juga bekerja. Dia keliling waktu dia ada di bumi. Dia pergi kemana-mana. Yesus juga membangun sebuah komunitas, sebuah organisasi. Untuk apa? Untuk mengenapi janji-janji tugas yang dia terima dari Allah. Firman Tuhan, saya tidak akan panjang lebarkan. Tapi mari, keputusan di tangan jemaat yang terkasih. Begitu nanti kita diberikan kesempatan untuk ibadah lagi, saya berharap kita betul-betul mempergunakan waktu-waktu. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu sempit, waktu-waktu akhir. Ini adalah masa-masa di mana Tuhan memberikan belas kasihan kepada kita dalam bentuk kesempatan kedua dalam hidup kita untuk kembali melayani Tuhan, ya, untuk kembali menikmati janji Tuhan. Jangan pernah kita merasakan ini COVID ini adalah penyakit dari mana-mana dan kita seperti orang bodoh yang tidak mengerti teologi, ya, kita mendengking-dengking dalam nama Yesus COVID itu pergi. Mana bisa? Dalam nama Yesus, Tuhan tolong ilmuwan-ilmuwan kita untuk menemukan vaksin. Itu doa yang benar. Saya mau sampaikan, karena saya sedikit terganggu dengan beberapa hal sebagai orang-orang sekolah dan sudah belajar firman Tuhan. Kita sudah tahu bahwa pengenapan janji Tuhan
pada akhir zaman ini akan datang penyakit sampar macam-macam. Tapi Tuhan akan menjaga dan memelihara orang yang takut dan hidup bergaul erat, bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan. Tuhan akan jaga kita semua. Tuhan akan tolong kita semua. Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan saya tidak sampaikan, tapi mari hari ini kita boleh menerima bahwa janji Tuhan kita nikmati setiap hari. Nafas yang Tuhan berikan itu adalah janji Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan itu adalah janji Tuhan. Makanan yang kita makan tiap hari, seperti Erik Sukami bilang sop ikan atau sop daging, itu adalah janji Tuhan. Makanan yang Ibu Lulu sudah taruh di atas meja sana, habis ibadah dia memakan, itu adalah janji Tuhan. Ya kan? Makanan yang disiapkan Tante Eda, itu adalah janji Tuhan. Pak Armstrong sudah lewat di piring, itu janji Tuhan. Ya, semua kita merasakan janji Tuhan. Kita tidak pernah merasa hidup kekurangan dengan Tuhan. Kemarin juga, Bu, setiap hari kadang-kadang saya telepon jemaat-jemaat. Mereka merasakan sedang menikmati janji Tuhan. Pak Thomas kemarin saya telepon sedang di tempat pekerjaannya dan saya berbicara panjang lebar dengan dia. Sedang menikmati janji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita semua setia di dalam rancangan Tuhan. Saya akan tutup dalam doa. Tuhan, firman Tuhan telah hamba sampaikan. Hamba berdoa buat jemaat yang hamba cintai ini. Engkau jaga pelihara mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati usaha mereka, Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau jaga kehidupan mereka, supaya mereka tetap ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk negara Republik Indonesia ini Tuhan, yang sedang berusaha untuk mendapatkan vaksin COVID, Engkau tolong juga para ahli untuk mempercepat uji klinis yang sudah berjalan. Engkau campur tangan supaya itu berjalan dengan baik dan lulus dan berhasil, karena tangan Tuhan bekerja di tangan para ahli ini. Kami berdoa untuk Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden dan para menteri dan para anggota DPR, MPR, dan para tokoh-tokoh elit politik yang sedang berusaha mengatasi ekonomi ini. Mari Engkau berikan kesatuan hati supaya mereka sama-sama membangun kembali dan melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak COVID ini. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan di Jemaat Given, buat para diaken, campur tangan supaya berkat Allah tercurah dalam kehidupan mereka. Buat jemaat yang tidak join dalam ibadah Jum ini, dimanapun mereka berada, Engkau hamba berdoa, Engkau jaga pelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kepada semua jemaat atau orang-orang yang mendengarkan YouTube ini Tuhan, hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan juga hidup hamba ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pekerjaan hamba kerjakan, Engkau campur dan Engkau bela. Karena hamba bisa bekerja hanya karena Engkau Tuhan. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa, hamba penuh dengan kekurangan. Tapi biarlah tangan Tuhan menolong pekerjaan yang hamba kerjakan saat ini. Pekerjaan yang dikerjakan juga oleh para jemaat. Engkau campur tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga program-program gereja kami Tuhan. Tuhan, tanggal 30 ada acara yang sangat indah buat kami Tuhan. Mari Engkau campur tangan, Engkau menyediakan segala-galanya. Kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Semua hidup kami, segenap hidup kami, dan segenap perasaan hati kami. Kami mau bergaul erat dengan Engkau. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Erik. Terima kasih atas firman yang luar biasa dari Bapak Gembala. Kita mau lanjutkan ibadah kita. Kita mau masuk dalam persembahan. Untuk persembahannya dapat ditransfer ke rekening bendahara sementara. Nomor rekeningnya nanti akan di-share lagi di grup jemaat. Mau angkat satu pujian, dan nanti saya mau minta Diaken Adelaida untuk berdoa untuk persembahan. Kita angkat satu pujian, Tiada Terukur.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu tadi. Kami mendengar sungguh Engkau adalah Allah luar biasa. Engkau yang mengajarkan kami jangan takut, jangan bimbang. Karena Engkau Allah kami yang selalu meneguhkan kami. Engkau Allah kami yang selalu memegang kami. Terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati dalam setiap pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Dan saatnya kami sudah akan memberikan persembahan. Engkau berkati tangan-tangan kami, gerakan hati kami untuk memberi yang terbaik buat Engkau. Segala puji hormat, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Amin, terima kasih Tante. Kita mau akhiri ibadah kita dan akan ditutup nanti oleh Pendeta Lilis dalam doa syafaat dan doa penutup. Kita akhiri ibadah ini, kita angkat satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh kembali menikmati kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan Engkau. Terlebih khusus Tuhan, kami boleh diperdengarkan kembali tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, berkenan di hadapan-Mu, bahkan lebih lagi bergaul erat dengan Engkau Tuhan. Agar ketika Engkau menyatakan janji-Mu kepada setiap kami, orang-orang yang Kau kasihi Tuhan, kami boleh layak menerima janji-Mu, sebab kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajari kami, agar kami hidup lebih dan lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan, di dalam setiap tanggung jawab yang boleh dipercayakan kepadanya. Untuk hamba-Mu boleh lebih tekun, lebih giat lagi di hadapan-Mu, terlebih secara khusus untuk pelayanan ini Bapak. Sebagai seorang gembala, Engkau mampukan hamba-Mu Tuhan untuk boleh mengiringi setiap domba-domba, untuk boleh mengiringi jemaat yang boleh Engkau percayakan Tuhan, agar di dalam program-program gereja Tuhan, hamba-Mu tetap mengandalkan Engkau, terlebih boleh mengutamakan Engkau dalam segala sesuatunya, agar setiap janji penyertaan Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan, Engkau semakin hari semakin nyatakan, agar kami semua melihat bagaimana campur tangan Tuhan bekerja secara ajaib dan heran bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang indah. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang mungkin belum sempat untuk dapat bergabung bersama kami di ibadah online ini Tuhan. Kami percaya pimpinan Tuhan dan bahkan penyertaan-Mu Bapa menyertai setiap kami semua jemaat Tuhan yang boleh mendengar dan melihat lewat online ini Tuhan. Bahkan jika ada jemaat kami yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sang pemberi kesembuhan, Engkau sang pemberi pengharapan kepada setiap mereka yang mungkin dalam pergumulan Tuhan. Biarlah setiap kami tidak ragu-ragu datang kepadamu. Biarlah setiap kami boleh membawa seluruh pengharapan kehidupan kami hanya kepada Engkau sang pemberi hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bahkan pergumulan secara khusus untuk event Tuhan, Engkau boleh menolong, memberkati. Mampukan setiap para pelayan Tuhan di dalamnya yang terlibat untuk semakin kuat, semakin diteguhkan, bahkan semakin solid di dalam melayani Tuhan. Bersama dengan Bapak Gembala, bersama dengan kami para pendeta, bersama dengan para diaken, bahkan penatua dan jemaat Tuhan, agar kami semakin boleh bergandengan tangan, bersatu hati untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Setiap perkara kecil Tuhan tidak membuat kami menjadi buyar Tuhan, tidak membuat kami menjadi salah paham, tetapi membuat kami semakin lebih lagi untuk belajar mengerti dan bahkan merendahkan hati kami di dalam melayani Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena gereja ini milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati secara khusus untuk tanggal 30. Biar kami minta hanya penyertaan pimpinan dan kuasa Tuhan yang menyertai jalannya acara ini Tuhan. Tempat yang akan kami pakai, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biar kiranya Tuhan memberkati tempat ini, bahkan setiap alat-alat yang kami pakai juga Tuhan memberkati. Secara khusus Tuhan persiapkan hati kami, persiapkan hidup kami, komitmen kami di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh layak datang, menerima janji Tuhan untuk kami melayani Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan gereja kami dalam tangan pengasihan-Mu, begitu juga untuk bangsa dan negara kami. Kami boleh serahkan Tuhan, Tuhan tolong mampukan pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk di dalam setiap tanggung jawab mereka tetap mengasihi masyarakat, mereka tetap terus solid Tuhan, melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia Tuhan. Terlebih Tuhan, banyak sekali Tuhan hal-hal yang terjadi yang datang silih berganti di bangsa ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan, begitu susahnya hati para pemimpin kami Tuhan, kiranya Engkau menjadi tempat penghiburan, Engkau menjadi tempat kekuatan bagi setiap mereka Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan, mereka tidak mengenal Engkau, tapi Engkau mengenal ke dalam hati mereka yang sungguh-sungguh dan serius untuk dapat menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan bagi bangsa ini. Tuhan menolong hamba-Mu Bapak Jokowi beserta dengan seluruh para staf, para menteri, bahkan setiap sampai pemimpin-pemimpin daerah pelosok yang ada Tuhan memberkati, agar lewat program kerja yang Tuhan yang sedang mereka kerjakan, ini boleh menjadi bagian Tuhan untuk boleh terus bekerja bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, di setiap denominasi gereja yang ada, agar kami boleh sehati sepikir untuk terus menyuarakan kebenaran Injil-Mu kepada setiap jemaat Tuhan yang ada, agar kami semua dimampukan Tuhan untuk tetap melewati hari-hari ke depan yang ada, bukan dengan kekhawatiran yang besar di dalam diri kami, tetapi dengan pengharapan, dengan janji, bahkan dengan campur tangan Tuhan yang akan mengawali dan memimpin kami bersama untuk melihat masa depan yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk persekutuan kami yang indah saat ini Tuhan, dan juga kami akan memberikan persembahan. Tuhan tolong memberkati agar persembahan ini boleh terus menjadi alat di tangan Tuhan untuk kami terus melanjutkan pekerjaan pelayanan Tuhan, terlebih khusus di Given. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan bahkan hingga berakhir ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau boleh menyempurnakan doa ini, kami boleh mendoakannya dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, terus nama-Mu, Allah Tuhan, Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan memberkati pekerjaanmu. Terlebih secara khusus Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kau lakukan, baik besar maupun kecilnya. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah di dalam segala sesuatunya Tuhan yang mengawali dan Tuhan juga yang akan mengakhiri. Dan hidup kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sampai kali yang kedua Tuhan boleh datang lagi menjemput kita saleh-salehnya, masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, dan kita bersama-sama dengan Dia memerintah di kerajaan-Nya yang kekal. Amin. Amin. Shalom. Amin, luar biasa. Kita sudah mengakhiri ibadah kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu.